Laptop creator budgetnya Acer seperti ini nih, bisa buat apa sih? Ini harganya tuh nggak nyampe 15 juta. Dan itu bisa dibilang murah banget kalau mau disegmenin ke kreator loh. Makanya kita cari tahu aja sekarang. Dan sekarang gue sedang ada Acer Aspire 5 Slim yang mungkin untuk lo kenal sebagai laptop mainstreamnya Acer ya. Cuma memang akhir-akhir itu seri Aspire pengen naik kelas gitu, nggak mau ketinggalan sama seri Swiftnya yang jauh lebih berkelas. Kayak kemarin ada Aspire Vero, laptop daur ulang yang menurut gue tuh bagus banget kalau jadi standar laptop budget sekarang. Dan ini Aspire mau masuk ke ranah kreator cuy, dengan embel-embel performance. Apakah bagus? Nah kalau buat gua ini masih di kategori yang bagus, karena yang ini mungkin seri yang lama yang mungkin kalian bisa lihat, tapi yang kali ini di refresh dengan adanya GPU discrete. Ada pilihan Nvidia MX 550 atau Nvidia RTX 2050 yang lumayan untuk sebuah laptop entry level ya. Dan yang gue pegang ini punya spek Intel Core i7 Gen 12 di 1255U, yang mana ini punya konfigurasi 10 core, 2 performa core, dan juga 8 e-core dengan total 12 thread. Maksimal frekuensinya ini bisa di 4,7 GHz dengan PBB-nya itu di 15 watt aja. Dan juga ada Intel UHD-nya untuk IGP-nya ya. Kalau GPU discrete ada yang gue pegang ini di MX 550. Untuk RAM-nya 8GB DDR4, SSD-nya 512GB NVMe Gen 3 juga. Dan nah, sekarang kita simpulin dulu nih untuk soal speknya laptop ini. Yang pertama, CPU-nya Intel Gen 12 yang punya peak sama e-core. Ya walaupun U series ini bukan sekedar i7 lambat lagi cuy, tapi tetap beda ya dari H series ataupun P series, yang mana ini nice to have banget di laptop ini. Ada iGPU Intel UHD. Nah ini sebenarnya udah basi ya. Ini gue kasih tahu aja, lu wajib tambah RAM, jadiin ini dual channel, jadi 2 kali 8GB lah ya. Yang mana ini bakalan ngebuka si iGPU realnya, yaitu Intel Iris Xe. Lebih jos performa grafisnya ya, jos juga sama performa RAM-nya tentu kan, karena lu nambah. Ya lagi pula cuma nambah 500.000 doang gitu, rugi ya? Yang enggak menurut gue sih. Terus Nvidia MX 550, mobile grafik baru yang lumayan buat bantu proses grafis kalian. Jadi lumayan juga untuk nambah FPS gaming ini ya, bisa banget. Dan upgradabilitasnya tadi udah di-mention ya, lu bisa tambah RAM dan itu pun wajib kalau lu beli gitu. Maksimalin aja sih si laptop menurut gua. Serta ada satu slot lagi SATA buat nambah kapasitas storage pada laptopnya. Ya dari spek ini sih apakah cocok gitu untuk content creator? Ya well ya, masuk ke dalam ranah entry level sih kalau menurut gua. Kalau gua sendiri yang pengen beli, ini sih laptop bisa lah buat bikin gambar, edit foto, video, kayak bisa, tapi ya nggak bakalan gimana-gimana juga. Mungkin kalau pakai CapCut bisa kali ya, soalnya ya gue belum coba sih sebenarnya. Anyway, untuk SKU baru ini ada 3 tipe, yang mana menggunakan Intel Core i5 1240p dan juga RTX 2050. Itu ukuran layarnya gede-gede juga di 15,6 inci. Ada juga yang kayak kita pegang ini, yaitu si Intel Core i7 1255U dengan MX 550, dan satunya lagi Intel Core i5 1235U dengan MX 550, jadi lebih bawahnya lagi. Jadi beda-beda semua CPU-nya, jadi kalau kalian pengen ya sesuaikan sama kebutuhan aja. Dan segi desainnya ini menurut gua naik kelas banget, dengan body dan style yang lebih premium dengan style minimalis di bagian punggungnya, terus finish Metalox punya, terus ada ornamen garis di sisi atasnya. Mungkin biar gampang dibuka kali, dan ya mungkin iya karena laptop ini belum bisa dibuka 100% dengan satu tangan. Paling satu hal yang masih kelihatan biasa yaitu di bagian layarnya. Ini masih agak tebal bezelnya. Dan untuk spesifikasi layarnya dia menggunakan panel 14 inci dengan resolusi Full HD di IPS punya dengan refresh rate di 60Hz. Akurasi warna dia punya di sekitaran 67% sRGB. Ya lumayan lah. Ya sebenarnya sih biasa aja. Bahkan kalau content creator harusnya itu big no. Tapi ingat, ini buat entry level ya. Lu nggak harus nyemplung ke full spec. Kalau mau ya otomatis modal lu bakalan gede. Lagi pula bukan berarti ya warnanya dari biru jadi hijau kan. Nggak juga kan. Dan anyway buat entertainment biasa gitu ya, nonton movie, anime itu udah aman banget. Main game tipis-tipis juga udah sesuai spek sih. Dan untuk kebutuhan kerjanya pula ada webcam 720p dengan teknologi Acer TNR Resolution, yang mana ini gambarnya lebih jernih lagi. Terus mic-nya ada Acer Purified Voice, yaitu semacam noise reduction biar suara kita lebih jelas kalau conversation saat video call.
Kalau untuk keyboardnya minimal tanpa numpad, feel pengetikannya nyaman, empuk, terus ada backlit putihnya buat bantu lu saat ngetik di ruangan gelap. Kalau trackpad ya biasa aja, nggak besar tapi udah cukup. Cuma ada fingerprint scanner buat lu login Windows Hello. Kalau untuk portnya, kanannya ada USB-A dan audio jack, kirinya ada power port, Ethernet port, HDMI 2.1, 2 kali USB 4, USB-C, Thunderbolt 4 juga ada. Secara overall bobot laptopnya juga masih ringan 1, kg dan chargernya pun juga ringan. Jadi ya masuk tas masih aman banget, nggak ganggu bobot belakang lu ini ya. Nah, sekarang dari performanya kita bakalan cek secara sintetisnya dulu. Yang mana yang pertama itu Cinebench R15. Ini mendapatkan skor multinya di 1400-an dan singlenya itu di 240-an. Kalau Cinebench R23 dapat multinya itu di hampir 5000 poin dan singlenya itu di 1600-an poin. Kalau 3D Mark untuk si MX550-nya, ini Fire Strike-nya dapat di 4700-an dan time spy-nya itu di 2100-an. Serta untuk PC Mark 10 untuk multitasking mendapatkan skor yang lumayan yaitu di 5000 poin. Kalau Crystal Disk Mark untuk SSD-nya mendapatkan rate-nya itu di 3600-an Mbps dan write itu di 3300 Mbps. Nah, kalau untuk pengetesan kreator sebenarnya kita nggak banyak yang bisa gua kasih karena kalau namanya udah kreator kan tingkatnya macem-macem ya. Mau set dasar kayak dari pemula sampai mahir pun ini juga ribet sebenarnya. Makanya agak sulit ngebandingin ya. Tapi untuk laptop seperti ini, kalau misalkan mau dipakai untuk edit foto, ini masih bisa. Pakai Photoshop lancar semua selama bermain di skala yang kompleksitasnya yang standaran aja, bukan bermain di resolusi yang super besar atau terlalu banyak processing seperti blur efeknya. Sama juga kayak video, mungkin pengeditan video Full HD masih lancar, tapi kalau bermain banyak efek itu perlu di warning ya untuk kalian. Nah, sebenarnya yang paling bener ya kalau kalian mau berkreasi sih minimal upgrade RAM-nya aja dulu, biar kayak tadi gue bilang gitu, lebih maksimal lagi untuk si laptopnya. Dan untuk pengetesan gaming, kita udah coba juga 3 game yang nggak membutuhkan spek tinggi, yang mungkin wajar aja di laptop ini dimainkan. Yang kayak pertama di CSGO, lo bisa main di settingan high, ini di 85 fps rata-ratanya. Kalau di Dota 2, lo bisa bermain aman di settingan medium atau low. Itu lo bisa dapat FPS lebih tinggi karena ini tesnya pakai game TI ya. Jadi ya beda lah sama kita main biasa. Dan yang terakhir seperti biasa, game Genshin Impact di laptop ini lebih cocok untuk gamenya ya. Daripada lo hancurin handphone lo, gua rasa lo mending main di laptop aja karena lebih rekomend sih. So gimana sejauh ini dengan laptopnya? Ya, kita lanjut aja lagi. Kita cek dari segi baterainya. Ini laptop punya baterai di kapasitas 56 watt hour. Dengan chargernya dapat kapasitasnya di 65 watt. Pas kita tes playback Full HD, ini baterainya dari 100% bisa tahan selama 8 jam 16 menit. Kalau untuk persoalan thermal ya ini sebenarnya not the best. Kipasnya cuma satu di laptop ini dan heat pipe-nya ini cuma melintang seperti biasa kayak ya udah pada umumnya gitu. Tapi kalau suhunya tergolong aman, idle-nya itu di 49 derajat Celcius dan tertingginya itu rata-ratanya dapat di 67 derajat Celcius saat di stress CPU-nya. Cuma catatan, ini tergolong hangat karena saat nyentuh titik suhu yang tinggi, performanya itu dibatasin ya guys. Jadi wajar lah untuk laptop seperti ini. Ini kan bukan laptop gaming gitu. Kalau utilitas ini udah komplit juga, WiFi-nya dapat yang 6E, udah ready Thunderbolt 4 juga dan LAN-nya pun masih ada ya. Sisanya speaker stereo downfiring juga, untuk kualitas sebenarnya B aja, standar laptop juga. Volumenya lumayan kencang tapi nggak munculin detail yang tinggi. Dan Acer Aspire 5 Slim ini sebenarnya itu adalah laptop yang menarik untuk para content creator pemula. Memang yang perlu dijadikan catatan itu buat kalian ya dari speknya, bukan spek yang top of the line Acer, ya namanya juga kelasan Aspire ya, bukan Swift ataupun seri gamingnya. Tapi ini sebenarnya udah cukup oke cuy. Selain dari spek hardware-nya penting ya, lu dapetin additional buat nunjang kerjaan lu juga kayak Thunderbolt 4. Terus ada LAN tambahan, ini lumayan nih kan, karena ada beberapa kantor yang biasanya masih pakai LAN doang gitu. Terus juga ada buat conversationnya, kayak webcam sama mic itu dikasih yang rapi gitu, yang udah lumayan kualitasnya. Dan di harganya mungkin ini terlihat mahal, cuma ya sebenarnya untuk laptop baru ya emang harganya semuanya naik guys. Apalagi laptop gaming yang udah pakai RTX itu udah makin gila harganya. Untungnya si Aspire juga hadir dengan desain yang lebih fresh, lebih premium, tetap upgradable dan dipakai harian pun nggak bermasalah cuy. So kira-kira menurut kalian gimana nih soal laptop yang satu ini?
nih. Coba komentar aja dulu, oke? Dan mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Acer Aspire 5 Acer Aspire 5 Slim ya, gabung itu. Tolong bantu share video ini teman-teman kalian lagi butuh laptop kerja yang baru dan juga nggak terlalu mahal. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.